Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Caesar, NIM 200301501007, kelas PJKRC. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu pengertian belajar gerak. Apa yang dimaksud pengertian pembelajaran gerak? Pengertian belajar gerak tidak terlepas dari pengertian belajar pada umumnya. Tetapi dalam belajar gerak mengandung karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut berhubungan dengan domain tujuan belajar yang menjadi sasarannya, yaitu menyangkut penguasaan keterampilan dan gerak tubuh. Belajar gerak adalah mempelajari pola-pola gerak keterampilan tubuh. Pola-pola gerakan tampilan tubuh yaitu meliputi pengamatan dan mempraktekkan pola-pola gerak yang dipelajari. Intensitas keterlibatan unsur domain psikomotor yang berarti juga domain fisik. Pada dasarnya, definisi Schmidt mengandung 3 aspek penting, yaitu belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Contoh, keterampilan berlari. Tanpa dilatih dalam arti sebenarnya, kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Siapapun anaknya normal pasti akan menguasai keterampilan berlari tanpa berlatih. Tetapi perlu ditanyakan sampai di manakah kemampuan prestasi berlarinya. Yang kedua, belajar tidak langsung termati. Ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam situasi memori dalam otak. Proses inilah yang memantapkan perubahan yang terjadi agar relatif menetap. Yang ketiga, perubahan yang terjadi relatif melekat. Banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab lain yang sifatnya hanya sementara, misalnya oleh kelelahan, obat-obatan, atau kondisi lingkungan. Mengukur hasil pembelajaran gerak. Gagasan bahwa pembelajaran gerak tidak diukur tidak dapat diamati menimbulkan pertanyaan tentang bagaimanakah kemajuan pembelajaran itu dapat diukur. Jalan yang dapat ditempuh untuk menghindari hal-hal yang demikian adalah mengetahui hakikat dan pola perkembangan hasil belajar. Hal ini meliputi seperti berikut ini. Yang pertama, turun naiknya perkembangan belajar. 2. Sifat pengaruh latihan. Sifat pengaruh latihan. Pengaruh yang relatif menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar. Pengaruh utama latihan adalah memantapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa menampilkan keterampilan itu di masa berikutnya. Karena itu, keterampilan tersebut tidak akan hilang dalam beberapa hari atau bahkan beberapa tahun kemudian. Tugas guru atau pelatih dalam proses pembelajaran adalah menemukan cara untuk menimbulkan kondisi latihan yang dapat merangsang perubahan yang sifatnya menetap. Penyediaan kesempatan bagi anak untuk melakukan keterampilan yang dipelajari secara berulang-ulang menyangkut alokasi waktu, tempat, serta alat yang digunakan. Pengaruh latihan yang bersifat sementara. Kondisi latihan bisa pula menimbulkan perubahan yang pengaruh sifatnya sementara, yaitu karena ini disebut pengaruh sementara. Pengaruh yang sifatnya sementara itu bisa positif dan negatif. Pengaruh negatif menurunkan penampilan. Pengaruh positif instruksi, dorongan, motivasi, bantuan lewat kontak fisik, penghargaan. Pengaruh negatif, kondisi latihan, kelelahan, latihan yang membosankan, kurang menarik, tidak memberi kemajuan apa-apa. Pengalihan hasil belajar. Pengalihan merupakan aspek penting dari pembelajaran. Hal ini mendukung prinsip praktik yang menyatakan bahwa perubahan terus-menerus yang terjadi sebagai hasil belajar yang digunakan pada saat dibutuhkan. 1. Merancang latihan untuk pengalihan, yaitu ada 2 macam di dalamnya, yaitu pengalihan tutup dan pengalihan jarak jauh. Tujuan akhir pembelajaran gerak.
Tujuan akhir dari pembelajaran gerak adalah kemampuan penguasaan keterampilan dan keterampilan seseorang dalam tugas gerak tertentu akan menentukan seberapa besar kemampuan orang itu dalam menyelesaikan tugas yang sampai pada tujuan akhir tersebut diperlakukan pengetahuan yang mendasar tentang bagaimana keterampilan yang bisa dihasilkan serta faktor apa saja yang berperan dalam gerakan itu. Pertama, yang harus dikuasai adalah mempelajari bagaimana gerakan itu bisa berlangsung. Kedua, berhubungan dengan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar keterampilan gerak dapat dicapai dengan baik. Keterampilan gerak dapat dicapai dengan latihan atau dengan berbagai keterlibatan dengan berbagai pengalaman. Rangkuman. Pengalaman belajar dapat mengambil banyak bentuk dan guru harus menyadari dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, mempengaruhi proses belajar sehingga dapat digunakan saat merancang dan menciptakan pengalaman belajar bagi anak. Guru juga harus mampu menjelaskan gejala-gejala yang akan menyertai proses belajar anak, antara lain adalah gejala pelupa dan gejala tidak membaiknya penampilan batin beberapa waktu atau disebut dataran tinggi. Kemudian dalam praktek juga guru harus dapat memanfaatkan efek latihan yang bersifat sementara dan menetap. Bagi yang bersifat permanen, beberapa pengaruh ini bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Perkembangan hasil belajar gerak dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain dengan melihat perkembangan penguasaan gerak sehingga jumlah kesalahan semakin berkurang dari waktu ke waktu. Namun, kemajuan belajar anak juga dapat dilihat dari indikator yang sifatnya tidak terlalu kuantitatif. Misalnya, penguasaan konsep dan penguasaan konsep, indikator yang peningkatan kontrol dan koordinasi, efisien gerak, kemampuan untuk mendeteksi kesalahan, serta meningkatkan perhatian. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.